punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak ini 1 kali hempasan pohon bisa tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya, Adi belum pernah dengar ada santri putra melanggar dan dibotak pakai kapak. Ngilu banget kayaknya ya. Berarti kesimpulannya apa? Setiap antum yang duduk depan kami, guru, ustadz, ustadzah yang terhormat, and all of my people here, setiap antum tajam pada bidangnya masing-masing. Akhirnya apa? 2019, 1 tahun sebelum pandemi, berkumpullah ribuan orang. Mereka datang berbondong-bondong dari setiap kampus di kampus Universitas Indonesia. Apa yang mereka lakukan? Mereka melatih karakternya masing-masing. Mereka melatih otak kanannya, otak kirinya, limbik kanannya, limbik kirinya. Termasuk yang fokuskah dia atau tidak fokus. Dengan cara apa mereka latihan? Selama 2 jam mereka berkumpul di kampus aula Universitas Indonesia. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mencari karakter itu. You gak perlu datang ke UI, cukup lakukan di sini. Hanya in 1 minute antum lakukan dan angkat kedua tangan antum dalam hitungan 500 people. Bisa diangkat up volume dari sana kan? Yang audio mixer. Siap ya kak ya? Enough kah? Ana minta generasi Al-Mizan, all of you here, angkat kedua tangannya dalam hitungan 3 mundur dan fokus. Dan ada filosofi yang menarik. Generasi yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi 3 dasawarsa yang semangat, sehat, cerdas, terampil. Mulai. Timothy Media, ambil gambarnya. Berarti yang mengangkat kedua tangan hari ini, yang mengangkat tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah, kawan. Kita mulai ya. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika Ana bilang tutup, tangan antum Al-Mizan langsung tutup. Kita mulai. 3, 2, mulai. Buka, tutup. Amazing. Siap nah. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Tutup. Mulai. Pecah. Mulai. Dari sini saja nampak banyak di antara antum yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Mulai. Kalahkan tuh anak-anak kampus UINA. Al-Mizan. 3, 2, 1. Tutup. Buka. Tutup. Hey, Al-Mizan, ketika antum salah, itu yang akan maju ke depan. Mulai. Resep saya kayak gini nih Pak Kias. Yang matanya bainal hayya wal mamat langsung bangun. Ayah naon ya, ada apa nih? Siap ya kayak Al-Mizan, la farqa baina putri dan putra dan tafid 3. Hai people, kita mulai. Antum buka tutup salah. Tak ada orang yang tahu kalau kau salah. Tapi ketika anak Wisla itu berkumpul lagi, mereka setelah zuhur merapat hanya untuk latihan applause hypnotic. Mereka latihan tepuk tangan selama 2 jam nak, dari habis zuhur sampai jam 3. Saya khawatir banget keluar dari aula masih tepuk tangan hari itu. Apa maksudnya? Coba nak, fokus ya nak ya. Posisikan tangannya mau tepuk tangan, brother sister, like this. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Selamat pagi. Antum masih ragu-ragu karena takut salah, betul? Selamat pagi. Hey, pakar bahasa tubuh dari California, Alan Barbara mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Yang putih langsung angkat tangannya. Selamat pagi. Amazing. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Al-Mizan, selamat siang.
Antum masih ragu? Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Siap ya? Antum buka tutup tadi ada yang salah, nggak ada orang yang tahu. Tapi hari ini ketika tepuk tangan yang lain diem, Anda tepuk tangan sendiri, itu musibah bagi dia, kawan. Siap ya kak ya? Kalau antum bilang, Ustadz, ini kami sering lakukan Ustadz di pramuka dan sebagainya. Kenapa hari ini kami jadi horor kayak gini Pak Happy? Kita makan hari ini Bibo. Selamat pagi, selamat siang. Luar biasa, Almiza antum bagus banget ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Pasti antum menunggu malamnya, betul? Antum bagus banget. Selamat pagi. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'i ya dulu ala siha. Kalau tepuk tangan bareng udah pasti benar. Putri dulu yang belakang. Yang putra relax dulu ya. Putri, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Cukup nak. Pasti Putri bilang alhamdulillah kagak ada malamnya ya. Hei sayap kanan kiri putra, selamat pagi, selamat siang. Antum luar biasa energinya, antum bagus banget karena takut salah disuruh maju ke depan ya. Selamat pagi, selamat siang. Antum mulai bagus banget, tidak ada yang menunduk. Selamat pagi, selamat malam. Ustaz, antum menyaksikan loh. Dia kaget banget Ustaz. Ketika Anda bilang selamat malam, itu tangan hampir nempel. Astagfirullahaladzim. Salim. Kelas berapa? Kelas 1. Nama pondoknya apa? Al-Mizan 3. Al-Mizan 3. Bismillah. Namanya siapa? Iqbal Maulana. Oke. Pernah tampil nggak depan ratusan pasang mata kayak gini? Enggak. Belum pernah tampil. Namanya siapa? Iqbal Maulana. Tepuk tangan buat Iqbal Maulana. Stand up here. Lihat ke depan. Sudah on Ustaz? Bentar. Bismillah. Afwan. Pegang mikrofon. Tenang brother, tenang. Anda jadi ikutan deg-degan Ustaz. Lihat ke depan. Oke. Angkat mikrofonnya. Lihat ke depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Iqbal Maulana. Dari mana? Cilegon. Oke. Lihat ke depan. Assalamualaikum. Saya sebentar. Ini kasih contoh. Lihat ke depan. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Contoh, itu nama saya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing, I like it. Tepuk tangan buat kakak kita. Kak, kemarin nak ada anak semester akhir jurusan komunikasi maju ke depan dengan yellow jaketnya. Apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Ente mah langsung gol. Alhamdulillah.
Pernah jadi MC nggak? Ya. Belum pernah. Baru kali ini Iqbal tampil di depan semua orang kayak gini. Baru kali ini. Amazing, I like it. Bismillah, kita coba ya. Ini adalah tulisan yang Pak Happy baca saat acara MC G20 di Bali. Jangan kau sedih kawan. Iqbal, namanya Iqbal kan? Iqbal sekarang baca. Ibad apa Iqbal? Iqbal. Ibad. Iqbal. Ibad. Ibad. Iqbal. Pakai mikrofon apa? Namanya siapa? Iqbal. Ibad. Iqbal. Iya Iqbal. Iqbal Pak ya. Maju Iqbal. Pegang teksnya. Angkat mikrofonnya. Lihat kamera. Siap nak ya. Dibacanya yang sini nak. Bismillah. 3, 2, mulai. Hadirin yang kami hormati, sebuah kesyukuran bahwa konser hari ini Kongres, bukan konser. Kongres ya, kongres. Kenapa jadi konser? Emang ini seminar berasa konser karena bilang saya. Luar biasa nih. Ulangin nak. Tapi keren kamu bacanya. 3, 2, mulai. hadirin yang kami hormati, sebuah kesyukuran bahwa kongres hari ini dihadiri Presiden Republik Indonesia yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Mohon dengan hormat Presiden Republik Indonesia berkenan menuju podium kenegaraan. Masih ada di bawahnya. Hadirin dimohon berdiri. Ulangin nak. Ulangin. Hadirin dimohon berdiri. Dulu anak tampil anak SD kelas 3. Semua orang meneriakin anak karena anak nggak bisa baca. Doa sang ibu hari itu membuat kami sampai hari ini. Nah, andai kan anak bilang kepada Iqbal, Iqbal, hari ini anak MC di dalam Istana Kepresidenan. Iqbal lihat 20 tahun lagi. Allah ketika menekan tombol on, tak ada kata mustahil. Hari ini kamu dilihat oleh semua. Frame gambar kamu akan kami sharekan juga bisa jadi orang tua melihat. Lihat 30 tahun lagi MC Istana Negara bisa jadi Iqbal alumni dari Al-Mizan hari ini. Nah, ini ada sertifikat simple, kertas sederhana. Tapi Iqbal keep baik-baik, jangan sampai hilang. Siap Iqbal? Siap. Acara hari ini namanya apa? Grand Smart Motivation. Ya, bagus Iqbal. Motivation ya. Nama pembicaranya siapa? Iqbal. Nama pembicaranya siapa? Kok nggak tahu aku sampai hari itu? Siapa? Hadi Chandayana. Kenapa? Ini masih mending Pak Gias. Kemarin di Gontor Putri, nama pembicara siapa? Happy Chandrawati katanya. Harus pakai hijab kayak itu. Hah? Iqbal, isi bermikrofonnya. Sumpah. Tepuk tangan buat Iqbal dari Al-Mizan kita. Lihat ke depan. Mana kameranya? Oh enggak, pasin aja Pak. Ya, standby. 3, 2, 1. Oke. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan aja. Silakan kembali. Jazakallahu khairan. Tepuk tangan buat Iqbal. Luar biasa hari ini. Oke, gara-gara tepuk tangan salah aja dia maju ke depan dan dapat sertifikat dari kami. Al-Mizan, standby. Ada tulisan menarik di sini. Kami combine smart motivation dengan smart public speaking. Karena itu antum butuh hari ini. Ketika antum melihat gambar ini, teringat 2020 di bulan Maret. Karena kalau antum melihat tulisan ini, bahwa generasi santri harus tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19 hari itu. Awal Maret 2020
kami diberi amanah oleh protokol kenegaraan Ustadz untuk merapat ke satu titik, dan di bawah bendera ini kami bernaung selama kurang lebih 1 bulan. Kira-kira ini bendera mana anak-anakku? Apa nah? Ada yang bilang Brazil. Muncul slide-nya setelahnya, barusan kami klikkan. Apa nak? Dan ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Awal Maret 2020, awal-awalnya on itu COVID-19, kami bersama 15 tim merapat untuk mengasih motivasi tentang smart motivation, smart public speaking di bumi Solomon ini. Antum lihat orang-orangnya. Baru landing di bumi Solomon, kami melihat para orang tua yang berjuang untuk para santrinya. Di manakah lokasinya? Di sini lokasinya, kawan. Antum lihat orang-orang, antum lihat santri-santrinya, antum lihat ini asramanya, ini kostum yang mereka pakai di bumi Solomon. Kalau antum melihat tulisan ini dengan seksama, apa yang mereka rasakan? Mereka mengatakan, Pak Chandra, kami terpuruk seperti ini bukan karena COVID-19. Mereka teriak sambil mengatakan, Pak Happy, kami terpuruk sampai hari ini bukan karena COVID-19. Mereka dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik bukan karena COVID-19 dan Corona itu. Ternyata mereka terserang wabah bertahun-tahun lamanya gara-gara ada 1 buah pohon besar ini, people. Ini pohon besar, kawan. Ini sumber penyakit bagi warga Solomon. Para santri yang hari itu mengaji, dia harus jaga jarak dengan pohon ini. Mereka nggak boleh dekat-dekat dengan pohon ini. Dan hari itu di pertengahan bulan Ramadan, kami menyaksikan satu potret. Mereka mengatakan, Mr. Happy Chandra, janganlah kau pulang dulu ke Jakarta. Kami ingin menghancurkan pohon ini di hadapan tim dari kenegaraan. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi tanpa alat, tanpa gergaji, tanpa alat digital kami. Dengan apa mereka menghancurkannya? Mereka menghancurkannya dengan berbaris yang hanya 3% muslimnya. Yang muslim 3% Al-Mizan, 97% di belakangnya adalah hum laisu min dinina, mereka dan muslim. Yang muslim mereka berteriak, Ya Rabbana innaka khairul mustaka. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengadu, ya Allah. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Antum tahu apa yang terjadi? Ternyata mereka berteriak hanya dengan teriakan selama 40 hari 40 malam. Hanya dengan teriakan, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Apa hubungannya menuju 30 tahun 3 dasawarsa Al-Mizan? Nah, generasi Al-Mizan, mereka aja yang muslimnya 3%. Dia yakin dengan rohnya. Pohon bisa tumbang hanya dengan teriakan. Generasi Al-Mizan, kenapa setiap momen antum meneriakan takbir, takbir? The power of takbir antum menuju 3 dasawarsa itu akan membunuh sekian hormon negatif dalam diri kita. Pohon aja enzimnya bisa tumbang hanya dengan teriakan. Apalagi kita yang berteriak dengan powerful menyapa Robnya, yang 3% muslim di bumi Solomon. Mereka yakin banget kalau pohon bisa tumbang, karena mereka yakin kalau Allah tidak tunda, tidak buta, kawan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Lihat anak-anakku, kalau antum melihat pelajaran dari bumi Solomon, mata yang percaya diri, tak ada keraguan untuk melawan. Santri-santri yang antum lihat tadi, yang mereka nggak punya kerudung, santri-santri yang mereka tinggal di asrama yang tak elok dipandang, tapi mereka tetap percaya diri, yang powerful. Antum punya istana megah di bumi Al-Mizan. Saatnya kita harus lebih banyak bersyukur lagi, kawan. Menuju momentum 3 dasawarsa, berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Karena apa? Belajar dari orang Solomon, ini dia, Bibi. Andai kan antum mengatakan, Ustaz, ana mah keluarga kecil, Pak Happy. Pak Happy, saya itu keluarganya keluarga kecil, rumah saya kecil, orang tua saya kecil, peci saya kecil. Kalau ada yang masih berteriak kayak gitu, dulu you yang suka main catur berarti you belum mengenal pion ini. Ini pion kecil, tapi gak pernah mundur mainnya.
Betul? Yang suka main catur. Kalau antum masih berpikir, Ustadz kayaknya nggak bakal sukses saya di Al-Mizan. Saya mah keluarga kecil, kendaraan saya kecil, sendal saya kecil. Kalau antum masih berpikir kayak gitu, ingat, oh iya kata Pak Happy Chandra, ada pion. Pion itu kecil, tapi dalam permainannya dia nggak boleh mundur. Berarti antum yang ketiga, ini dia people. Anak pengen banget Kiai Gias. Andai kan Allah menakdirkan nanti Kiai, sayap kiri ini santrinya nih Ustaz nih, sayap kanan orang tuanya, anak akan sampaikan satu gambar ini. Ternyata generasi Alfa hari ini banyak yang kena korteksnya. Gara-gara apa? Bukan dari alam pesantren. Gara-gara ketika liburan di pesantren, masuk ke rumah, di rumah banyak ekspresi-ekspresi yang tidak elok dipandang. Beberapa waktu lalu kita mengadakan seminar parenting bersama wali santri di beberapa pesantren di Banten sini. Kami katakan, Bu, anakmu sudah terbentuk indah di alam pesantren. Kenapa ketika dia tiba di rumah, tapi di rumah banyak teriakan-teriakan yang tidak elok. Pohon aja di Solomon diteriakin bisa tumbang itu pohon, apalagi manusia. Karena satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu tidak elok dipandang, bukan dalam rangka teriakan yang terbiah, teriakannya tak enak didengar, maka satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan harapan anak itu. Prefrontal cortexnya sudah mulai error, bukan karena gadget, tapi karena teriakan-teriakan yang tidak elok di dalam rumah. Pohon aja bisa tumbang karena teriakan, apalagi manusia. Tercantum dalam Al-Quran sangat indah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah, kawan. Wahai generasi-generasi organisasi, jauhi teriakan ketika kau berteriak di depan anggotanya. Karena teriakan-teriakan yang tidak elok itu bisa membunuh jutaan hormon orang yang teriakinya. Lebih baik teriakan yang positif, itu akan membunuh jutaan hormon negatif dalam diri kita. Maka segmen hari ini menuju momentum 3 dasawarsa. Antum butuh namanya public speaking, antum butuh qaulan layyinan, antum butuh qaulan thaqila, dan antum butuh qaulan karimah. Tepuk tangan untuk generasi Al-Mizan hari ini. Ketika kami capture sejak awal pandemi COVID-19 di beberapa titik di Indonesia, ada santri yang ketika dia di pesantren, dia masuk ke folder yang pertama, dia bahagia banget di pesantren, seperti dua makhluk ini, dia happy banget. Kalau antum mengatakan, Pak Happy, saya juga bahagia di Al-Mizan ini, 6 tahun lamanya, 5 tahun lamanya, 3 tahun lamanya, antum happy di Al-Mizan ini. Tapi yang saya khawatirkan, anak gak mau ada generasi Al-Mizan. Ketika masuk ke Al-Mizan, antum termasuk yang generasi biasa-biasa saja. Antum termasuk generasi yang cemas, apalagi antum termasuk generasi yang lelah. Hei kakak kelas 6, kalau antum mengatakan, Pak Happy, wallahi saya lelah di pondok ini, semakin antum berteriak lelah, lama-lama lillahnya akan hilang, kawan. Anak ulangi ya, bukan hanya untuk kakak kelas 6. Yang di belakangnya people, semua yang hari ini hadir satu frame bersama kami, orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lillahnya akan hilang. Bukankah ada ungkapan Imam Asy-Syafi'i ini sangat indah? Apa kalimatnya? Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Itu ungkapan siapa? Imam Asy-Syafi'i. Sebelum menuju ke segmen berikutnya, ada yang perlu antum catat dalam segmen ini. Sekarang angkat tangan kanan dengan kolamnya. Kolam. Putri juga sama, angkat tangan kanan dengan kolamnya. Ayo. Anak paling senang kalau udah main segmen ini. Pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Siap nak ya? Anak mohon antum catat dan antum tulis dengan secepat mungkin. Jangan terlalu santai menulisnya.
Kita mulai, ini tulisannya. Kita mulai dari narasi ini. Silakan ditulis. Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Ana ulangi, belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Sampai jam berapa nih, Sen? Sampai jam berapa? Nah? Ini masih over lagi. Aman kan? Kelas? Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Kalau antum masih berteriak lelah di bumi Al-Mizan ini, jangan sampai lilahmu hilang, anak-anakku. Lelah itu wajar, lelah itu manusiawi, tapi jangan larut dalam folder kelelahan itu. Fahim tuh? Al-Mizan fahim tuh? Sebelum merapat ke Cikole nanti malam, spirit antum harus di-on-kan kembali hari ini, people. Karena apa? Yang dikhawatirkan hari ini adalah ini dia. Apa nak? Suara mulau 30% apa? Ciri orang stres kayak gimana sih Pak Happy ini? Antum lihat ya. Ana udah titipkan nih tayangan video ini untuk Al-Mizan, tapi lihatnya jangan lama-lama. Ini ciri orang stres, kawan. Ini lebih powerful dibandingkan segmen 1 tuh. Apa lagi? Apa lagi? Son.